Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kami sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pagi hari ini, 30 Juli 2021, saya percaya kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu, kita datang untuk mencari wajah Tuhan, meninggikan Dia, memuliakan Dia, agar setiap saat yang kita kerjakan sepanjang hari ini, semuanya dapat berjalan sesuai kehendaknya dan kita dibuat berhasil. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 3. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Mazmur pasal 31 ayat 3. Kekasih Kristus, mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kekasih Kristus, kita akan belajar pada pagi hari ini dari kitab Imamat pasal 9 ayat 7 dan 8. Imamat pasal 9 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah. Olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan, maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihkannyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Imamat pasal 9 ayat 7 dan 8. Sama seperti hanya dokter yang sehat dapat menolong orang lain, demikianlah hanya orang yang sehat rohaninya yang dapat menjadi saluran damai Allah bagi orang lain. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebab apabila kesehatan seorang dokter terganggu, maka tentu yang bersangkutan akan sukar untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengobati orang lain yang terganggu kesehatannya. Demikian juga apabila kesehatan rohani seseorang dalam keadaan tidak sehat, maka ia akan sukar untuk menolong orang lain agar mengalami kebugaran secara rohani. Sedangkan relasi yang akrab atau pendamaian dengan Allah merupakan kunci dari kebugaran rohani. Berarti
Hanya orang yang telah berdamai dengan Allah sajalah yang dapat menjadi saluran damai Allah bagi orang lain. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pentingnya untuk berdamai terlebih dahulu dengan Allah sehingga dapat membawa orang lain untuk berdamai dengan Dia. Ini dicatat di dalam Imamat pasal 9. Di situ Allah melalui Musa menyuruh Harun untuk mempersembahkan korban pendamaian bagi dirinya. Baru sesudah itu Harun dapat mempersembahkan korban untuk memperdamaikan bangsa Israel dengan Allah. Harun harus mempersembahkan korban penghapus dosa bagi dirinya terlebih dahulu, dan barulah ia dapat mempersembahkan korban penghapus dosa bagi umat Israel yang ia layani sebagai seorang imam besar. Hal ini menunjukkan bahwa bila kita ingin dipakai Tuhan untuk menjadi saluran damainya bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita harus terlebih dahulu mengalami perdamaian dengan Allah. Perdamaian yang kita alami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan yang perlu kita bagikan kepada orang lain yang belum mengalaminya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah nilai yang sangat berharga bagi kita pagi hari ini. Yang terpenting, kekasih Kristus. Pribadi kita harus mengadakan perdamaian dengan Allah secara pribadi. Lalu kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kehendak dan rencana Tuhan. Banyak orang mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi seringkali banyak orang juga lalai untuk mau menyelesaikan perdamaian pribadinya dengan Allah. Mereka lebih condong langsung mau melayani. Mereka lebih condong langsung mau, langsung tampil tanpa mau menyelesaikan persoalan pribadinya dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekecil apapun hari ini yang saudara sedang mengalami persoalan hidupmu, saya mau katakan, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan kita tunda-tunda, selesaikan, bereskan. Biar setiap kita memiliki kerohanian yang bersih, karena tanpa rohani yang sehat, kita sulit untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Sebab kalau kita sendiri nggak sehat, bagaimana kita bisa menolong orang yang tidak sehat? Seperti perumpamaan tadi seorang dokter. Kalau dia sendiri nggak sehat, maka tentu dia akan melayani pasiennya tidak 100%. Oleh sebab itu betapa pentingnya, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari datang pada pagi hari ini, kita berperkara dengan Tuhan, kita berani menyelesaikan masalah-masalah kita dengan Tuhan. Jangan ditunda-tunda. Tapi ada satu hal juga yang saya mau ingatkan, seringkali juga kekasih Kristus, kita terintimidasi, lalu kita membela diri dalam tanda kutip negatif. Oh, saya belum bisa melayani karena saya harus selesaikan dulu masalah saya, baru Tuhan layak untuk menerima saya. Karena saya begini, saya begitu. Nah, pemirsa, seringkali hal-hal seperti ini adalah intimidasi. Saudara jangan mau kalah. Saudara harus berani melawan. Saudara harus berani mematahkan semua tipu daya itu, supaya saudara bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Jangan mau kalah. Firman Tuhan berkata,
bangkit, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada engkau. Oleh sebab itu, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar untuk terus menyelesaikan dari waktu ke waktu, supaya kita memiliki kerohanian yang sehat. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Bereskan masalah demi masalah. Apa yang saudara tahu, yang belum selesai, yang belum beres, diselesaikan, dibereskan. Biar pada saat saudara kita sama-sama waktu melayani, kita melayani dengan kesehatan rohani yang baik. Supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Biar Tuhan memakai hidup saudara semakin dahsyat untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semua. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa mengaminkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah memperdamaikan diri kami dengan diri-Mu. Melalui pengorbanan-Mu itu, Engkau telah menghapus masa lalu kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan membaharui hidup kami. Di dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau telah membentangkan lembaran yang baru dalam hidup kami. Dengan demikian kami memiliki kehidupan rohani yang bugar, supaya melaluinya kami dapat menjadi saluran dari kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan, namun oleh anugerah-Mu kami dapat mengisi hidup kami dengan kehidupan yang penuh makna dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang sangat besar, yang telah kami alami dengan limpahnya di dalam hidup kami ini. Pagi ini kami berterima kasih karena Engkau telah menuntun hidup kami sepanjang waktu. Engkau tidak membiarkan diri kami melangkah ke jalan yang sesat dan membawa diri kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Sehingga waktu yang kami alami, lalui dalam hidup kami bukanlah waktu yang sia-sia, namun yang berharga dan tidak kami sesali. Karena dengan demikian hidup kami pun merupakan kehidupan yang bermakna, namun benar-benar menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan memakai diri kami menjadi alat-Mu yang membawa damai di tengah pertikaian. Kami dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu yang mengelurkan kasih di tengah dunia yang hambar dari cinta. Sehingga hidup kami dapat menjadi terang di tengah kegelapan dan menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi ini hamba tetap berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh keluarga hamba di jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan terus berkarya bagi seluruh warga di jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Hamba mohon Tuhan tuntun kami untuk tetap taat dan setia kepada Engkau. Biarlah pagi hari ini setelah mendengar firman Tuhan, kami mau bertindak, kami mau melangkah ya Allah, datang kepadamu secara pribadi
untuk dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan kami kepada Engkau. Biarlah setiap kami datang untuk mau mengaku segala kesalahan-kesalahan, membenahi diri, sehingga kerohanian kami masing-masing mengalami pertumbuhan yang benar seperti kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali hamba berdoa, menyerahkan keluarga daripada keluarga Asaribab, keluarga Epa, Upuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Samori, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Kareni, Waromi, Yenu, keluarga Sesa, keluarga Mayor, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Burkorpior, dan semua hamba-hamba Tuhan yang berada di jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya yang tidak dapat hamba sebut nama mereka satu persatu. Biar Tuhan campur tangan-Mu turun atas mereka pagi hari ini. Biarlah komitmen-komitmen yang telah mereka buat, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar komitmen, tetapi komitmen dengan disertai penyerahan hidup yang benar kepadamu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, Bapa berkati anak kekasih Edi. Hamba berdoa Tuhan memberkati anak kekasih Ruben, Epa, Upuya. Biarlah komitmen mereka kepada Engkau, ya Allah, Tuhan dengar dan Tuhan menjadi saksi, supaya mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau mau. Pakai hidup mereka bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berikan damai sejahtera melimpah atas seluruh warga di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan, tolong kami, lindungi kami siang dan malam. Jauhkan kami semua dari pandemi COVID yang berkepanjangan ini, dan berikan kepada kami juga ketaatan, kesetiaan, penundukan diri dan kerendahan hati, agar setiap kami juga boleh menjaga disiplin tentang kebersihan, tentang kesehatan yang dimulai dari diri kami masing-masing. Tuhan berkati setiap pribadi, berkati setiap hidup rumah tangga, pekerjaan mereka, dan teristimewa bagi pelayanan mereka. Hamba tetap berdoa spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan berada di wilayah ini. Tuhan, baik hamba-Mu selaku bapak-bapak pendeta, bapak-bapak penatua, bapak-bapak majelis, semasi, guru-guru agama, hamba-hamba Tuhan, evangelis, siapapun dia, siapapun mereka yang Tuhan percayakan berada di wilayah ini, hamba berdoa Tuhan memberkati mereka. Biar otoritas yang dipercayakan kepada mereka, mereka melakukan semua bagi hormat kemuliaan-Mu, ya Allah. Sehingga sungguh-sungguh kami akan melihat wilayah ini dibebaskan, dimerdekakan dari segala keterikatan pekerjaan si jahat, dan wilayah ini menjadi wilayah teladan, wilayah yang membawa berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi Engkau saja. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saat ini hamba juga mau berdoa, Tuhan, mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa negara kami, spesial bagi tanah Papua, dan bagi semua orang yang ada pada setiap masing-masing daerah. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu terus menuntun kami, kasih-Mu terus membawa kami kepada kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Berikan kekuatan, keberanian kepada setiap kami untuk melangkah, menyelesaikan masalah kami masing-masing kepada Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini hamba tetap berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada bersama dengan hamba
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon kasih-Mu menuntun kami. Berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Berikan hati yang tetap taat dan setia. Berikan kerendahan hati kepadanya. Untuk hidup terus mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Pakai hidupnya menjadi saksi. Menjadi berkat bagi anak cucunya. Dan bagi banyak orang di sekitarnya. Tuhan lindungi dia. Siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk. Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau panggil di dalam semua rencana ke depan. Tuhan, hamba percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Jika Engkau sudah memanggilnya, maka hamba percaya Engkau akan bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupannya. Biar Tuhan memberkati dia dengan otoritas yang baru pagi hari ini. Urapan baru turun atasnya pagi hari ini. Berikan hati-Mu dalam hatinya. Sehingga dia tetap mengasihi Engkau ya Allah. Mengasihi Engkau dalam kondisi apapun. Dia tetap mengasihi Engkau. Dan biarlah Tuhan, hamba percaya firman Tuhan pagi hari ini. Membawa dia untuk hidup benar di mata Tuhan. Dengan kesehatan rohani yang luar biasa. Karena Tuhan sudah mengasihi dia terlebih dahulu. Dan Tuhan sudah mengampuninya. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Menjadi berkat. Menjadi saluran berkat di dalam kebenaran. Bagi anak cucunya. Bagi orang tuanya. Bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat Tuhan menuntun dia di dalam pelayanannya. Biar Tuhan berikan kerendahan hati kepadanya. Berikan roh yang takut akan Tuhan yang mengasihi Engkau. Lebih dari segala berkat yang ia peroleh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati hidupnya. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Ronald Peters. Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau panggil juga, biarlah Engkau lengkapi dia dari waktu ke waktu. Tuhan singkapkan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupannya. Sekecil apapun ya Allah, yang telah ia dengar, bahkan yang telah ia mengakuinya di dalam kehidupannya. Tuhan berikan hikmat kepadanya untuk tidak diam. Untuk tidak melupakannya atau pura-pura melupakannya. Tetapi sungguh dia taat dan setia, dia melakukan. Sebab segala sesuatu yang ia kerjakan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk Engkau. Biarlah itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Setiap perkataan yang dikeluar dari mulutnya dapat dipertanggungjawabkan ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu besar bagi hidupnya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan lengkapi dia. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar urapan baru turun atasnya pagi hari ini. Otoritas Tuhan nyata atas hidupnya. Kuasa Tuhan bersama dengan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang ia katakan dari mulut bibirnya, ya terjadi ya, tidak terjadi tidak. Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lengkapi dia. Lebih heran lagi. Bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan berkati pribadinya. Berkati hidup rumah tangganya. Istri anak-anaknya. Dan siapapun orang di sekelilingnya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaannya. Istimewa pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang terbaik kepadanya. Terima kasih kesembuhan yang Tuhan berikan kepada orang tuanya. Kepada Ibu Nona. Dan semua saudara bersaudara. Tuhan sudah sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Melan Makalo.
Tuhan, kasih-Mu tetap menuntun hamba-Mu Ibu Melan Makalau. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, berikan dia semangat yang menyala-nyala ya Allah. Biarlah hikmat-Mu menyertai dia, bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Tapi tangan-Mu selalu memeluk dia, membawa dia kepada kehidupan yang benar. Oleh sebab itu ya Allah, biarlah kasih-Mu terus bersama dengan dia, menyertai pribadinya, menyertai anak kekasihnya Rafa, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Biarlah hikmat Tuhan menolong untuk bisa bertanggung jawab, untuk melakukan dengan kekuatan-Mu, dengan sekuat tenaga daripada Engkau, sehingga dia berhasil. Berikan kelengahan hati dan buka mata hati rohaninya untuk boleh melihat apa yang harus ia kerjakan daripada Engkau dan untuk Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kesehatan terbaik terjadi atas pribadinya, atas anak kekasihnya, dan juga Tuhan memberkati mereka secara fisik. Terima kasih Bapa, kemuliaan nyata atas hidup mereka. Perlindungan-Mu nyata atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa menyerahkan Ibu Lani Angelina T. Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau panggil juga. Biarlah Tuhan komitmennya semakin nyata, penyerahan hidupnya semakin nyata bagi hormat kemuliaan-Mu. Apa yang dipercayakan kepadanya ya Allah, hamba mohon Tuhan terus turut campur tangan. Sehingga yang dikerjakan semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Dia melakukan dengan kerenan hati, dengan ketaatan dan kesetiaan, dan tertuju bagi Engkau saja ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini ya Allah, sehingga lewat kesehatan dia boleh terus mempermuliakan Engkau. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak cucunya, dan bagi jemaat MDC Manokwari. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan turut campur tangan dalam pribadinya, dalam hidup rumah tangganya bagi suaminya Rocky Alan Paulus, kedua anak mereka Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Terima kasih Bapa. Berikan ketaatan, kesetiaan untuk tetap mengandalkan Engkau dalam segala perkara, di dalam pekerjaan dan teristimewa dalam pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus keberhasilan turun atas mereka. Di dalam nama Yesus kesehatan terbaik turun atas mereka. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa memberkati keluarga orang tua daripada anak kekasih Diana Etes, Bapak Seth, Ibu Susan yang berada di Ambon. Tuhan memberkati mereka semuanya juga. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa mereka untuk tetap hidup mengandalkan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkat-Mu melimpah atas hidup rumah tangga daripada anak kekasih Diana Etes. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Selidona Syahaya bersama dengan suami kekasih Bapak Yosef Auri dan anak kekasih Seva Auri. Ya Tuhan, biarlah terus tangan-Mu bersama dengan mereka, membimbing mereka, membawa mereka semakin taat dan setia kepada Engkau. Bukan hanya perkataan ya Allah, tetapi tindakan mereka. Mereka melakukan dengan sekuat tenaga mereka. Seperti firman-Mu pagi hari ini. Bagaimana Musa memerintahkan Harun untuk memberikan korban bakaran. Untuk perdamaian dirinya. Lalu melakukan untuk banyak orang. Biar itu terjadi mulai dari pribadi Ibu Seli Dona. Melakukan perdamaian kepada Engkau ya Allah. Menjadi contoh, menjadi teladan bagi suami, bagi anak, dan bagi banyak orang. Tuhan yang telah memanggil dia selaku alat-Mu sebagai hamba-Mu. Biar Tuhan, dia berani melangkah, bertindak, mengutamakan Engkau. Lebih daripada segala keinginan-keinginan pribadinya. Karena segala sesuatu perkataan firman-Mu itu akan ditambahkan kepadanya pada saat dia taat dan setia melakukan firman-Mu.
Sekalipun dia melakukan sekuat tenaga pun tanpa pertolongan-Mu Tuhan, tanpa seizin-Mu Tuhan, maka semua kegiatan ia lakukan akan gagal dalam nama Yesus. Tetapi kalau dia melakukan seperti yang Kau kehendaki ya Tuhan, maka dia akan melihat keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dia berada. Tuhan memberkati. Beri kesehatan yang terbaik kepada Ibu Seli, kepada Bapak Yosef Auri, dan juga kepada Seva. Supaya mereka bersyukur terus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah otoritas Tuhan, urapan baru Tuhan turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Dan berkat-berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel melimpah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Menyerahkan Ibu Desi, Natalia, Lambai Hang. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Tuhan, Engkau juga yang memanggil keluarga ini. Tuhan memberkati suaminya, Bapak Heri Tarudatu. Memberkati Shalom, memberkati Gatwin, bahkan memberkati bayinya yang ada dalam kandungan Ibu Desi. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin keluarga ini. Berikan ketaatan, kesetiaan. Berikan kerendahan hati kepada mereka. Untuk hidup sungguh mengandalkan Engkau ya Allah. Bukan sekadar berkata-kata. Tetapi tindakan mereka buktikan ya Allah. Dengan taat setia. Melakukan ibadah-ibadah. Mengikuti ibadah-ibadah. Kegiatan-kegiatan. Yang dipercayakan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga hidup mereka terus menjadi saksi. Menjadi berkat bagi banyak orang ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hati yang baru. Berikan semangat yang baru lagi pagi hari ini. Sepanjang hari ini dan ke depannya. Mereka bertindak. Mereka melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi pelihara mereka. Jauhkan mereka dari pekerjaan sejahat dan dari orang jahat. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka. Anak-anak di bangku pendidikan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur Tuhan. Biar Tuhan memberkati Mezbah Doa Manokwari. Khususnya bagi hamba-hamba-Mu. Yang Tuhan percayakan untuk membimbing Mezbah Doa Manokwari ini kepada hamba-Mu Bapak Teri Yanus Baransano, kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Erwin Makalo, Bapak Pendeta Philip Samori, dan rekan-rekan yang lain. Tuhan tolong mereka, biarlah mereka melakukan bagian mereka seperti yang Tuhan percayakan, bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih mereka boleh berdiri untuk Kota Manokwari setiap hari Sabtu subuh. Biar Tuhan diberkati. Sehingga kami akan melihat damai sejahtera Tuhan melimpah atas Kota Manokwari. Karena ada hamba-hamba-Mu yang berteriak, berseru kepada Engkau. Ya Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba spesial berdoa untuk hari ini. Bagi keluarga besar. Masa depan cerah dimanapun berada. Tuhan berkati seluruh kehidupan. Kepenatuan yang ada di dalam keluarga masa depan cerah Manokwari. Baik dari pusat sampai ke daerah-daerah kecil. Bahkan yang berada di luar Indonesia. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu terus menuntun kami. Menjadi berkat, saluran berkat dimanapun keluarga masa depan cerah berada. Hidup boleh menjadi berkat dan saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hamba berdoa spesial bagi seluruh keluarga masa depan cerah Manokwari. Untuk kegiatan doa pada sore hari jam pukul 18 nanti. Tuhan, biarlah seluruh keluarga masa depan cerah boleh mengambil bagian istimewa untuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan, untuk taat dan setia. Sebab kami sadar Tuhan, tanpa doa, tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkaulah pertolongan kami. Memberkati Bapak Agung dan keluarga, memberkati Bapak Jeffrey dan keluarga, dan semua gembala-gembala kesan yang ada, Ibu Rida dan asistennya, memberkati Melanie dan asistennya, memberkati Deborah dan asistennya. Tuhan berkati semuanya, para tim doa yang Tuhan percayakan, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kami semuanya. Biarlah semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa, hamba bersyukur untuk pagi hari ini. Untuk semua pemirsa dimanapun berada yang menonton kembali ataupun yang langsung. Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan campur tangan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hibur mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi sangat senang. Terima kasih karena pagi hari ini saudara-saudara ada bersama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua. Ingat kekasih Kristus, jangan berdiam diri. Jangan menunda-nunda waktumu. Mari kita datang berperkara dengan Tuhan. Biar kesehatan rohani kita kembali dipulihkan. Sehingga kita boleh berdiri menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah terlantarkan kita. Dan tidak mungkin kasih karunia Tuhan tidak melimpah atas hidup kita. Kalau kita melakukan apa yang Ia mau. Tuhan memberkati kita semua. Tetap disiplin protokol. Mulai dari diri kita sendiri. Bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Sermu Indo, dimanapun berada hari ini. Hamba percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan pribadi Bapak Sermu Indo. Bagi keluarga besarnya, Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-hamba-Mu ini. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kesembuhan menjadi milik mereka hari ini dan selamanya. Terima kasih untuk semuanya. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi. Tetap semangat, andalkan Yesus selalu dalam kehidupan kita. Shalom, salam MDC.